Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Is good? Are you feeling hungry? Yes. Yes. Okay, move ya. Okay, before we begin our meeting, let's pray based on your belief. Pray begin. Finish. Okay ya. We will continue our material. Thank you very much for staying here. Terima kasih sudah bertahan ya. Ya, pasti kita tinggal beberapa meeting nanti ada beberapa yang memang perlu saya sampaikan ya. Nanti ada project yang memang perlu kalian kumpulkan nanti untuk sertifikatnya. Jadi biasanya bisa ada project yang harus dikumpulkan individu, misalnya nanti di upload bisa di form dan nanti sertifikat biasanya dikirimkan ke email gitu ya seperti itu. Jadi memang saya perlu laporan juga ya, harus ada yang dikumpulkan sistem SKS gitu ya. Nah, oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini padahal yang request materi ini si Asad ya. Nah, sempat request materi ini, oh ya next ya saya bahas gitu ya. Saya sudah memenuhi janji ya, orangnya tidak ada ya. Oke ya. Nah, jadi sebelum-sebelumnya kan kita fokus ke materi ya. Ini juga. Mungkin next kita akan langsung fokus ke beberapa video terlebih. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita membahas kosakata, ini baru kosakata aja itu sebanyak ini ya. Itu baru kata dibaca aja sudah ada banyak aturan. Nah, jadi kalau baca itu ada namanya mungkin masih ingat kalau zaman dulu ada namanya mata pelajaran Indonesia itu ada namanya awalan akhiran. Awalan dan akhiran dalam sebuah kata. Nah, kita akan membahas di sini. Tetapi saya fokusnya ke negatif ya, negatif. Awalan tetapi dia maknanya negatif. Nah, baru next nanti kita akan bahas awalan tetapi ya dia maknanya positif gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia namanya prefix atau awalan ya, kita fokus ke awalan dulu. Nah, kalau dalam sebenarnya kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris nanti bedanya itu bersusunan konteks ya, yang menunjukkan awalan itu pasti negatif. Nah, alias non atau enggak. Nah, mungkin kalian pernah dengar kata misal kayak formal, informal, formal, non formal. Terus misal apa lagi ya? Kata misal perfect, imperfect misal, atau misal kalian juga pernah dengar kata like this line, agree disagree. Nah, ya itu yang nanti kita bahas. Tetapi intinya awalnya ini pasti artinya negatif. Jadi profil itu namanya adalah awalan. Ya, kok kayak disco ya? Awalan, di mana awalan itu dapat mengganti makna. Jadi ini awalan. Ada beberapa awalan itu biasanya terdiri hanya 2 sampai 3 huruf, hanya beberapa huruf atau mungkin nggak nyampe kata sebenarnya. Tetapi dia bisa mengubah makna. Karena kita fokusnya ke negatif, maka pasti artinya adalah negatif ya. Nah, di sini dia nggak mengubah jenis kata enggak, tetapi dia juga mengubah makna. Nah, bisa gini. Nah, awalan misal kalian pernah atau bisa beri saya contoh example kata yang depannya itu biasanya negatif. Kalau istilah selalu berusaha untuk positif, nggak boleh negatif tinggi, nggak boleh aneh-aneh ya. Seperti itu ya. Nah, awalan yang di dalam kata bahasa Inggris lah rupanya miskom berarti ini gagal untuk berkomunikasi. Nah, yang ini artinya negatif banget. Depannya selain miskom, misunderstanding salah paham kan artinya negatif ya. Understanding itu paham, tambahan kata mis ya, suffix mis itu menunjukkan
beberapa negatif ya, maknanya itu negatif. Nah, kita akan ambil beberapa sektor yang sekiranya mungkin familiar ya. Nah, misal kata misunderstanding ini, kamu tuh misunderstanding, salah paham di sana. Untuk membentuk negatif tidak selalu pakai not. Not itu berlaku kalau itu sudah ranah kalimat. Kalau ranah kata, kalian bisa menggunakan selain not. Not itu harus dilengkapi dengan subjek, predikat dan sebagainya. Tapi kalau kata prefix atau awalan ini dia hanya melengkapi kata. Dan kalian bisa menggunakan hanya katanya saja, bisa misplace. Misal benar. Kalau misplace itu kayak salah penempatan, misal ya kemudian A. Nah, salah posisi seharusnya tuh nggak di situ, seharusnya tuh jarak ini, tapi kok ini bisa. Misbehave, perilaku buruk, mistreat, penyalahgunakan, misjudge, misfire, misuse, salah guna, miscalculate, menghitung secara salah. Jadi bisa kalian pakai kata bukan miscommunicate ya. Kita ambil familiar aja ya, terus kita status sekarang. 20 sampai status ya. Nah, misunderstand, misplace, misbehave, misalnya misjudge, misuse, salah guna, misalnya penyalahgunaan yang tidak benar, misuse. Nah, misquote, mengutip secara salah. Jadi depannya mis menunjukkan negatif, artinya benar. Kita ambil familiar aja ya, miscommunicate, mismatch itu nggak sesuai, ini nggak matching banget. Kalian bisa pakai kata mismatch ya. Jadi sebagai untuk tambahan vocab aja. Misal kita familiarnya pakai kata ini, terus kita bisa menggunakan kata ini. Nah, cuman untuk mis memang jarang dipakai sebenarnya karena kurang lulus. Gagal. Nah, bisa kayak kata gagal, katakanlah. Terus bisa kayak kata salah mungkin error, kita mungkin familiarnya dengan kata ini, tapi bisa dengan kata yang depannya miss gitu. Jadi sebenarnya sebagai alternatif vocab aja. Intinya ya semua bisa digunakan, cuman mungkin ini jarang kalian dengar. Terus misinform, salah informasi, kamu tuh salah info, kalian bisa bilang kamu misinform gitu. Nah, itu bisa artinya hilang. Misquote, miskendak, salah guna, nggak bisa guna ini, kamu tuh salah gunain, kalian bisa pakai kata misuse, misgiving, ragu. Mungkin kalian lebih seringnya pakai apa? Nervous, worry. Nah, jadi sebagai alternatif aja untuk penggunaan. Jadi biar nggak bingung. Misal sial, nasib buruk, misfortune. Ini kalian familiarnya dengan kata apa yang misal apa yang lain gitu ya. Misal terus mistake, kesalahan. Nah, misir itu salah benar, kamu salah benar ya, kamu misir ya misal. Mistake, salah sebut nama. Distrasi, tidak percaya atau curiga, mungkin kalian familiarnya dengan kata unbelief gitu ya, unbelief, disbelief dan sebagainya. Terus plagiarisme, miscalculate, misplace, misremember, salah ingat, bisa panggil orang. Ternyata sekali itu bisa. Jadi sebagai tambahan vocab aja, misspell, salah eja, mistreat itu memperlakukan dengan guru nggak baik. Jadi sebagai alternatif aja, terus apa lagi yang belum ya, misjudge, menilai secara salah, salah, mismanage, pengelolaan buruk. Oke, itu hanya untuk tambahan itu aja. Beberapa tertulis double ya. Enggak, sebenarnya katanya enggak banyak, cuma ini ternyata double. Miscommunication, salah benar, salah sebut tadi apa. Nah, misname, salah sebut nama, salah dengar, miskin, tidak percaya orangnya, enggak percayaan, mistrust. Nah, trust itu kan selalu misfit, tidak sesuai misalnya penampilan pada saat yang misfit, salah baca. Soalnya salah menggambarkan, terus kayak salah itu. Jadi sebagai alternatif aja, mungkin kalian biasa pakai ini, pakai not atau pakai apa, bisa pakai ini. Disconnect, salah sambung, misalnya salah sambung ya, misal disconnect, salah sambung, misal diskonten, nggak jelas, mesti salah bagi ya, mesti deliver, salah kirim.
for misalnya, oh ternyata ada mislead for order ya. Ini sedikit salah arah ya. Jadi itu sih misfired salah aksi, misfire, mislead, misguide salah panduan, misidentify salah identifikasi, misinform. Nah, ini menyesatkan banget yang mislead for example. Jadi sebenarnya ya ini misspell, kalau dia misstep salah langkah, misalnya tidak sejajar atau agak miring, bisa salah-salah. Seperti itu sih, cuma memang jarang terpakai. Tapi untuk itu aja. Itu ya. Terus depannya an atau menemukan kata yang depannya alias an. Kata apa yang depannya atau an? Satu contoh an. Depannya unpredictable, nggak bisa diprediksi. Predictable bisa diprediksi. Oke, nggak bisa disentuh. Unbelievable, nggak bisa dipercaya. Jadi kalau biasanya ada able itu bisa. Itu tidak unpredictable, maka tidak bisa diprediksi. Unbelievable nggak bisa dipercaya. Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, unhappy, unhappy, kamu nggak bahagia, nggak selalu pakai not ya. Kalau diri sendiri ini, tapi kalau kalimat bisa pakai not atau apa. I'm not happy atau unhappy, nggak bahagia. Unfair, nggak adil, curang, unfair. Ini tuh nggak baik hati. Unlucky itu agak nggak beruntung, misalnya. Unhealthy, nggak sehat. Misal kamu sakit, kita bisa pakai istilah lain, misal ayu sih, misal atau ayu. Kalian bisa pakai ayu tapi kamu lagi kurang sehat ya, kurang fit ya. Itu kayaknya lebih sopan sih kalau pakai ini daripada lagi lora atau gitu ya. Biasanya kan kita bisa ganti dengan kalau ini dipakai itu memperhalus sih, kesannya memperhalus sebenarnya. Kamu lagi kurang fit ya, enggak, kamu lagi sakit ya, enggak, terlalu duduk banget. Unclear nggak jelas, unfriendly nggak ramah, friendly ramah, unfriendly nggak ramah. Ya kalau nggak ramah kita unimportant nggak penting, tidak dikenal, ya. Unusual nggak biasa, usual itu biasa, usual itu biasanya, unusual nggak biasa. Uncomfortable, ini kamu lagi nggak nyaman, uncomfortable atau uncomfortable bisa jadi pengganti selain nggak nyaman. Unsafe tidak aman, safe aman. Unharmony misalnya nggak membantu sama sekali. Untrue nggak benar, salah dengan wrong, salah. Cuma dia kata lain kan sinonim kan, salah dengan tidak benar itu sebenarnya sama, dia sinonim. Terus unbroken nggak bisa. Nah, able itu mampu atau bisa, unable itu tidak unable. Nggak selalu pakai cannot, nggak selalu pakai can't, nggak selalu unable, aku nggak mampu. Ya, unemployed, tidak bekerja alias nganggur. Tadi unbelievable, nggak bisa dipercaya. Uneducated itu nggak berpendidikan. Ya, uninvited nggak diundang, unprepared nggak siap. Nah, seperti itu ya. Unnoticed nggak diperhatikan, unpicky tidak rapi. Jadi menunjukkan aku yang negatif, menunjukkan negatif. Terus unlimited tidak terbatas, limited terbatas, unlimited tidak terbatas. Kok belum apa ya? Terus unnecessary, tidak perlu, necessary itu perlu ya. Nah, terus unreal, unproductive, tidak produktif, ungrateful, tak mau terima kasih, unskilled, tidak terampil. Seperti itu ya, pertanyaan menunjukkan. Nah, itu kebanyakan itu pertanyaan, itu menunjukkan negatif ya. Jadi kalau bisa anonim kata itu kalian bisa pakai ini sih, misal was itu bijak nggak bijak ya, unwise. Terus apa lagi, unpleasant, tidak menyenangkan, nggak yakin, ayu unsure, kamu nggak yakin kan? Unfit, nggak cocok, nggak sesuai, misalnya unjust, nggak adil, unfriendly, nggak ramah,
unimportant nggak penting, ya, unreliable tidak untuk dipercaya sama dengan unreliable. Siapa lagi ya? Banyak sekali sih. Unmotivated, unmarried, ya, untouchable tadi, ya nggak bisa disentuh. Nah, seperti itu. Terus unclear, unspoken, unreadable. Jadi kalau depannya able artinya bisa. Kalau pertanyaan belakangnya able maka tidak bisa dititik-titik. Unproductive, nggak produktif, unsuccessful atau tidak berhasil. Unchangeable, nggak bisa juga. Unsatisfied, unapproved, unprotected, nggak terlindungi. Seperti itu ya, unclear. Nah, tidak tersedia. I'm available. Nah, seperti itu nggak tersedia. Bisa juga available itu maksudnya free. Jomblo. I'm available ya. Aku maksudnya itu bisa kok sendiri. I'm available. Maksudnya itu bisa uang. Bisa siap. Unfamiliar, unimportant, uneasy ya nyaman. Seperti itu. Uneasy nggak mau. Nggak minat ya. Terus setelah apa lagi ya? Ada ini juga ada kata atau menemukan kata yang depannya Oke, bisa dysfunctional bisa. Terus apa lagi yang depannya disconnect. Nah, discover nggak masuk ya? Discover itu memang dia nggak suka negatif, memang depannya cuma beberapa kata depannya disconnect artinya sebenarnya jadi nggak semua kata misal kasih kasih nggak semua kata itu seperti itu. Misal unbelievable nggak bisa, disbelievable nggak bisa, unwillingnya itu. Jadi itu semua kata itu yang nggak lulus bisa dipakai pakai nggak. Jadi ya tergantung katanya, karena itu memang sudah pakem ya, jadi nggak bisa. Misal connect ya disconnect, unconnect orangnya. Nah, nggak bisa. Jadi disagree, setuju nggak setuju. Terus suka, like, nggak suka, dislike, unlike nggak ada. Unlike nanti artinya berbeda, artinya seperti nanti unlike. Seperti itu. Disapprove nggak setuju, disagree nggak patuh, disconnect memutuskan alias terputus. Kalian bertambahin ada iso itu kan aneh gitu ya. Jadi disappear menghilang, appear itu muncul, disappear itu menghilang. Ya, disbelief, disapprove, discontent, discomfort. Nah ini bisa comfort itu bisa pakai a. Tidak jujur, dishonest, disorganized, tidak teratur alias ngacak. Kayak maksudnya berantakan gitu ya. Displeased, disable. Nah, disable, unable itu bisa alias nggak bisa. Nah, diinaktifkan, disconnect tadi sudah, discourage ya, mengecilkan hati. Encourage itu mendorong, ya, memotivasi. Discourage sebaliknya mematahkan semangat. Discover itu menemukan, tapi tidak selalu artinya negatif ya. Nah, terus apa lagi ya? Dissimilar, disorder, kacau, disrepair, rusak, disconnecting, putus. Dislocation itu pergeseran, geser gitu ya, lokasinya geser. Disassociate, whisper, discard, tidak banyak sekali, jarang pakai soalnya. Discharge, discontinue, melanjutkan. Discontinue itu memang udah nggak dilanjutin lagi, dihentikan ya. Continue, discontinue seperti itu ya. Discharge, discredit. Nah ini jangan pakai juga, ini jangan pakai. Nah kayak kata disinfektan. Nah artinya negatif, tidak selalu artinya negatif karena memang depannya ya. Disinform, salah info, disinterest, nggak peduli, nggak minat. Jangan pakai displace, jangan pakai ini. Kami formula start mengganggu, meskipun depannya dis artinya ya sudah mengganggu itu negatif kan, perbuatan yang negatif. Nah, terus ini
menemukan kata yang banyak kata bahasa Inggris itu banyak itu juga bisa menunjukkan negatif. In formal, informal. Terus ada lagi kata banyak appropriate, tidak sesuai, cocok dan tidak cocok. Nah, kita lihat correct, incorrect, ya benar, tidak benar alias salah, incorrect, ya nggak selalu loh correct dan wrong, nggak selalu ya, tetapi biasanya correct dan incorrect. Nah, terus misal apa lagi ya? Misal complete sama incomplete, ya ibarat kata complete dan tidak complete alias tidak benar. Incapable tidak mampu sama dengan unable, disable, dia sama, sinonim, tinggal pakai yang mana. Accurate dan inaccurate, akurat dan tidak akurat. Dependent, nah dependent itu merdeka, maksudnya bisa berdiri sendiri. Karena dengan kata independent, maka maksudnya itu mandiri. Dependent itu bergantung banget, dependent. Tapi kalau independent maka dia mandiri, tidak bergantung. Expensive, mahal. Inexpensive maka lebih murah, alias tidak mahal. Nah, jadi akun itu nggak selalu expensive. Kata selain cheap itu bisa kata inexpensive. Gila, insane. Are you insane? I'm very insane. Artinya nggak waras, ya insecure. Pernah dengar aku secure aman. Insecure ini sama diri sendiri, maksudnya itu nggak pede, nggak pede. Insecure. Terus apa lagi yang sensitif, insensitif, ineffective, ineligible, inexact, itu jarang pakai. Informal, tidak. Flexible, inflexible. Misal apa ya? Indefinite, definite, inelegant, ineligible, inessential. Ini jangan pakai yang ini. Ya, hanya untuk info saja. Inhuman, tidak manusiawi. Inhuman. Kejam. Terus apa lagi ya? Inoperable, inorganik. Nah, organik, inorganik. Nah, organik dan tidak organik. Insufficient, cukup. Intolerant, tidak toleran. Invalid, invalid, nggak selalu pakai not valid, tapi bisa pakai invalid. Valuable, invaluable, nggak berharga. Invisible, nyata, jelas, ya kebalikannya invisible. Terus apa lagi setelah inanimate, tidak bernyawa, inapplicable, inestetik, inbuilt itu bawaan, kayak beberapa produk itu dia inbuilt, maksudnya itu tuh bawaannya itu, jadi nggak bisa dipakai aplikasi itu inbuilt beberapa, karena dia sudah pakai dari situ, nggak bisa dihapus. Udah pakai beberapa aplikasi kayak alarm, baterai status, maksudnya inbuilt, nggak bisa dilepas, nggak bisa di-uninstall. Inconsistent, inconsistent, nah itu juga sama ya, dia negatif. Terus apa lagi ya? Nah, nggak termasuk insomnia loh, betul ya. Sebenarnya kan negatif orang insomnia dulu, ya susah tidur kan sebenarnya negatif ya, insomnia. Tapi itu nama penyakit ya, tidak pengaruh depresi awalnya. Terus apa lagi yang belum? Bicara pakai insensible, karena pakai terus ini pernah dengar kata negatif depannya impossible, possible, impossible, perfect, imperfect, perfect sempurna, nggak sempurna, imperfect, bukan disperfect, bukan unperfect, ya. Nah, impossible, ya, possible, impossible, nggak usah impossible. Polite sama impolite, sopan nggak sopan. Nah, patient itu sabar, kamu nggak sabaran, kamu impatient, kamu nggak sabaran ya. Terus
tidak murni. Perfect berarti ya. Immoral, moral, immoral, nggak bermoral. Immature, impersonal, nggak pribadi. Nanti syaratnya nomor 8, 9, 10. Terus ini impractical, impulsif, ya. Ini syarat terpakai sih. Immediately langsung, tapi tidak selalu negatif juga ya. Immemorial itu meskipun dibanyaki, ya artinya orang negatif. Nah, tapi maksudnya tidak melupakan, kita masih terus ingat gitu ya. Immovable, impolite, enggak, improper, proper, improper. Satu lagi ya, impossible, impracticable, impulsif. Nanti yang belum ya. Nah, terus ini nggak banyak ya untuk ini. Terus menentukan nggak kalau kata kata yang banyak ir, reguler, irregular, salah satu beraturan dan tidak beraturan. Nah, ir ini nggak banyak sih, agak sedikit. Paling 20-30 kalau nggak salah. Reguler, irregular ya, karena kerja beraturan, nggak beraturan. Terus apa lagi ya? Responsible, irresponsible, bukan dis, bukan an. Nah, relevan sama irrelevan, nggak bisaan atau disrelevan nggak bisa. Itu pasangannya ya. Irrasional. Ini nggak banyak kok. Ini itu nggak banyak sebenarnya. Ya, yes. Irremovable. Nah, removable bisa dipindahkan, irremovable tidak bisa dipindahkan, nggak banyak sekali. Irritable, mudah marah, nggak banyak sih. Jarang kepakai, jarang sekali kepakai ya karena memang kurang familiar. Ya. Terus kalau menentukan kata yang depannya kata yang depannya legal, illegal, logic, illogical. Ini tidak logis, bukan physiologi, bukan illogic, bukan analogic, tapi illogical. Nah, illegible. Ini juga jarang dipakai, jarang sekali dipakai ya. Memang karena ya tadi kurang familiar tadi ya. Nah, ya. Jarang dipakai soalnya. Ya, cuma tak share aja, jarang dipakai soalnya. Jarang. Sekali besar pakai. Nah, ada yang menemukan kata yang depannya non. Ya, formal dan formal. Bisa pakai ini juga. Bisa pakai ini juga. Formal, informal, formal, non formal. Non stop. Stop ada. Nah, stop nggak mau berhenti. Stop ya. Terus aktif, non aktif. Verbal, non verbal ya. Mungkin kalian pernah dengar kata verbal, non verbal. Profesional, non profesional. Non human, non human, bukan manusia. Non payment, non payment ya. Seperti itu. Ini juga nggak banyak, cuma 20 atau 30. Non profit, pernah dengar kata profit, non profit, lembaga non profit. Misal apa? Lembaga non profit itu kayak yayasan kepedulian yang nilainya sama biasanya kepedulian, panti, gitu, pendidikan itu non profit, nirlaba itu maksudnya. Nah, non fungsional, non meta, non standar, non body, itu juga jarang. Terus pernah mendengar kata yang depannya D, bukan D. Itu aktif. Aktif itu bisa tadi inaktif, bisa pakai in, bisa pakai di, bisa. Dia memecahkan kode
Ya, ini D itu nggak banyak juga, cuma sedikit 20 ke 30. Ya, terus kayak kata deforest dan artinya kan banyak decentralized. Nah, depress, devalue, detach ini nggak banyak ya. Seperti itu. Desentralisasi, nah ini nggak pernah disebut depannya D ya, artinya yang tidak selalu. Nah di sini dana sering ngambil komputer. Meskipun depannya dia nggak selalu artinya negatif ya. Pernah dengar kata depannya anti? Antisetik. Oh, bisa. Depannya anti-aging. Oh ini kayak sedikit ya kan anti-aging. Ini anti itu banyak sekali sebenarnya. Anti-aging bisa ya, antiseptik bisa, antibiotik penangkal, maksudnya negatif ya, antivirus penangkal virus. Ya, ini banyak juga anti ya, anti-aging, anti penuaan. Terus anti radang, biasanya itu anti itu untuk kesehatan, banyak untuk kesehatan ya, kecantikan, kesehatan itu anti itu banyak sekali biasanya. Nah, anti burning, bisa artinya disiplin, bisa jadi satu, tergantung katanya sebenarnya. Itu juga banyak ya, anti, artinya kan negatif, anti smoking, menentang. Nah, kontra, pernah mendengar kata depannya kontra? Kata yang depannya kontra ada tapi nggak selalu negatif. Ya, tapi itu nggak negatif. Kontradiksi, bertentangan bisa ya. Kontradiksi tadi ya, kontradik. Kontra ini nggak banyak juga, nggak banyak depannya kontra itu nggak banyak. Contradiction, contraindication. Nah ini biasanya untuk kesehatan ini. Kontra apa? Kontra sama anti itu kebanyakan ditemukan di kesehatan ya, farmasi ya. Sama bidang hukum. Nah, sama hukum itu juga banyak. Kontroversi, negatif. Ini buat kontroversi biasanya. Nah, kontraflow. Nah, dengar kata nah ya, kontraflow itu berlawanan. Maksudnya itu harus satu arah, harus arah. Kalau mau jadi dua arah, kontraflow. Counter, pernah dengar kata yang depannya counter? Berarti kan dia menunjukkan ya, anti ya, negatif. Counter itu maksudnya penangkal sakit. Ini counter jarang, counter itu sama dengan anti, nggak banyak sebenarnya ya. Counter argument, counter attack, serangan balik. Counter point, ini tidak banyak sih, kecuali yang tadi nama merek. Terus pernah mendengar kata depannya malfunction. Ini juga menunjukkan negatif. Misal malfunction, nggak berfungsi, malnutrition, kurang gizi, malpraktek, malnutritis. Nah, ini jarang terpakai. Sedikit sih paling cuma beberapa kata yang familiar ya. Malfunction, ya. Nggak banyak ini ya, nggak banyak. Sedikit ya cuma 20. Terus selain itu, selain kata mal, apalagi ya? Pernah mendengar kata yang depannya A, buahnya is. Meskipun kata banyak dan depannya A tidak selalu negatif, tetapi ada kata yang depannya A itu menunjukkan negatif. Banyak sekali. Amoral, moral, amoral, nggak bermoral. Ateis, nggak bertuhan. Asosial, anarkis, berarti itu bersikap apa ya? Intinya mengacau gitu ya, anarkis ya. Nah, akromafik, nggak berwarna. Apalagi ya, anemorfik, agnostik itu kayak ateis ya, tidak yakin. Ateis apatis. Nah, nggak peduli cueknya apatis banget sih. Nah, gitu ya. Apalagi ya, ini nggak banyak juga. Kan
karena kebanyakan tidak negatif ya karena terus pernah mendengar kata up menunjukkan negatif up sebut banyak A ya tidak sekali ya abstrak abnormal normal abnormal itu pernah dengar ya kan abnormal abnormal absen absolut tapi data negatif cuma beberapa nah ini meskipun banyak arti nggak selalu negatif cuma mungkin dia punya makna ya kayak nah abnomisme karena dia akan negatif ya nah itu juga nggak banyak sih normal abnormal nah tapi intinya dia konotasinya negatif bisa seperti ini nggak seperti itu oh sudah selesai jadi itu tadi ya ada if in ada out non kontra anti itu menunjukkan negatif ya untuk awalan ya perfect itu awalan next kita nanti akan bahas arti langsung fix ya jadi seperti itu oke sekarang kita akan judulnya
What is the color of umbrella? Yellow. Yellow. And then color of car? Warna mobil. Blue. Terus kalau warna topinya si anak kecil perempuan. Pink. Terus warna jaketnya anak kecil. Baju yang dipakai orang pas kecil black. Benar. Terus warna shawl anak laki-laki. Nama toko tadi